Ikutan Apple Developer Academy? Apakah otomatis akan kerja di Apple? Jawabannya, I wish, though. Ya, halo, kenalin. Nama gue Lolik. Gue adalah alumni dari Apple Developer Academy di Ciputra, Surabaya, tahun 2022. For context, gue bukan berasal dari jurusan IT ataupun DKV. Gue kuliah teknik, tapi sempat punya pengalaman coding aja dikit-dikit. Oke, first thing first, apa itu Apple Developer Academy? Apple Developer Academy adalah program pelatihan dari Apple untuk mencetak developer-developer iOS kelas dunia. Atau kalau bahasa Apple-nya, World Class Developer. Nah, World Class yang dimaksud adalah developer yang punya mindset untuk terus belajar atau continuous learning. Terus punya kemampuan problem solving yang oke. Selain tentunya punya kemampuan teknis untuk coding aplikasi iOS. Nah, Apple Developer Academy ini, atau mungkin kedepannya akan gue sebut sebagai Apple Academy atau Academy doang ya, ada di berbagai belahan dunia. Di Indonesia ada 3 kampusnya, di Surabaya, di BSD Tangerang, dan di Batam. Nah, ketiga kampus Apple Academy ini berafiliasi dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Kalau di Surabaya itu dengan Univ Ciputra, makanya lokasinya ada di kampus Univ Ciputra Surabaya Barat. Kemudian kalau di Tangerang dengan Univ Bina Nusantara. Univ bukan ya, gue nggak tahu. Atau BINUS, dan lokasinya ada di Green Office Park BSD di kawasan The Breeze. Dan kalau di Batam dengan Infinite Learning di kawasan Nongsa Digital Park. Nah, akademi ini di Indonesia udah beroperasi sekitar 5 tahun mungkin. Ya. Berapa lama untuk programnya? Nah, durasi dari program ini kurang lebih 10 bulan, dari bulan Maret sampai Desember tiap tahunnya. Nah, makanya kalau gue join dari Maret 2022 sampai pertengahan Desember 2022. Nah, jadwal kegiatan itu dari hari Senin sampai Jumat alias weekday, tapi dengan waktu kerja yang setengah hari. Makanya nanti waktu lo daftar, kalian bisa pilih satu shift antara shift pagi jam 8 sampai 12 atau shift sore jam setengah 2 sampai setengah 6 sore. Nah, shift ini berlaku untuk satu periode program. Dan setahu gue, lo nggak bisa ganti shift di tengah-tengah periode. Terus, siapa aja yang boleh ikut? Nah, pesertanya itu ada sangat beragam ya menurut gue ya. Untuk jumlahnya ada 50 orang per shift, itu untuk kampus Surabaya dan kampus Batam, 50 orang. Jadi per batch-nya, per cohort-nya ada 100 orang. Nah, sementara untuk kampus Green Office Park, BSD, itu ada 2 kali lipatnya, ada 100 orang per shift-nya, alias 200 orang per cohort. Jadi lebih banyak ya jumlahnya. Terus tipe pesertanya itu macam-macam ya menurut gue. Ada yang baru lulus SMA, ada yang masih kuliah, ada yang lagi kerja, ada yang sampai resign dari kerjaannya, ada yang usia 30-40 tahun. Sangat beragam. Nah, syaratnya cuma satu setahu gue, lo harus punya KTP Indonesia. Udah, itu aja. Nah, terus di akademi ini, kalian para peserta akan terdaftar sebagai junior learner. Nah, junior kenapa? Karena ada seniornya. Senior learner yang dimaksud adalah para mentor yang akan nemenin kalian belajar, bantu kalian belajar dari segi desain, dari segi coding, dari segi bisnis, dan lain-lain. Nah, kemudian gimana cara daftar dan gimana seleksinya? Nah, buat info pendaftarannya yang terupdate akan ada di official Instagram page-nya masing-masing akademi di kampus masing-masing ya. Lo ntar bisa lihat di kampus Ciputra, BSD, dan di Infinite Learning. Nanti gue lampirin juga Instagramnya di description. Tapi secara garis besar, lo akan diseleksi berkas dan portfolio dulu. Terus lo akan ngisi tes TPA dasar yang cuman mungkin 10 sampai belasan soal aja. Terus lanjut dengan LGD atau Leaderless Group Discussion yang akan dinilai oleh para mentor. Nah, kemudian kalau diperlukan, bisa aja ada interview tambahan. Nah, setelah itu tinggal nunggu pengumumannya. Buat proses daftar dan seleksi mungkin nanti gue bahas di video lain yang lebih detail. Ya, mungkin. Terus kegiatannya ngapain aja di akademi ini? Well, basically belajar ya. Belajar banyak banget hal. Mulai dari problem solving mindset, terutama di ranah digital product. Terus juga kemampuan lu buat coding iOS pakai bahasa Swift dan pakai frameworknya UIKit ataupun Swift UI. Terus UI UX design yang ngikut ke standarnya Apple yaitu Human Interface Guideline. Nah, terus lo mau nggak mau bakal belajar juga public speaking. Baik pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Nah, gue jadi lumayan sering pitching juga, latihan pitching di Apple Academy. Terus, apakah lo harus menguasai semuanya? Enggak juga. Lo tetap akan milih satu role utama di sini. Either jadi coder,
designer, atau product/project manager. Tapi meski begitu, semua orang harus tahu dasar dari logic pemrograman ya, programming logic dan prinsip desain yang diajarin di sini. Biar apa? Biar proses development-nya nanti nggak susah dan nggak banyak miskom gitu ya. Dan semua orang punya pemahaman yang sejajar tentang konsep dasar yang akan dipakai di app development. Nah, di Apple Developer Academy ini, gue belajar dengan sebuah framework pembelajaran bernama Challenge Based Learning, yang basically adalah learning by doing projects ya. Karena hampir seluruh waktu di Apple Academy ini dihabiskan untuk mengerjakan project kita masing-masing. Jadi selain materi-materi yang diberikan, lo bakal belajar dynamic pengembangannya sebuah aplikasi from scratch alias dari nol, dari tahap nyari masalah, ideation, milih ide untuk dikembangin, terus pitching ke para mentor, dikasih revisi, terus sampai ke tahap production, coding, design, sampai marketing dan publikasi aplikasi yang lo buat. Nah jujur, gue belajar banyak hal sih tentang Group Dynamics di sini. Karena emang durasi dari program ini yang 10 bulan, itu hampir seluruhnya akan ngerjain project dengan totalnya tuh 4 project team. Dengan tim yang beda-beda. Dan 1 project pribadi. Artinya setiap orang akan diajarkan, basically ditemenin untuk bikin aplikasi dari nol ya. Akan dibantu juga. Ya walaupun lu designer ataupun lu orang bisnis yang basic programmingnya dari nol gitu ya, yang awalnya belum pernah coding dalam, akan ditemenin dibantu untuk bikin aplikasi iOS lu sendiri. Nah terus nanti di jeda antar project bakal ada kegiatan break yang ya menurut gue seru sih, yang diinisiasi oleh para mentor. Misalnya ada party dulu, ada welcome party, terus ada games, ada Halloween events, ada macam-macam. Nah terus gimana sih typical day to day yang gue rasakan selama di Apple Academy ya. Nah, gue masuk ke shift pagi dengan jam kerja dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, gue datang sebelum jam 8 ya. Gue datang jam berapa? Biasanya jam 7, jam setengah 8 gue udah sampai di Academy. Datang gue taruh tas dulu di spot Academy. Bebas spotnya sebenarnya. Itu tinggal lo nentuin dengan tim lo aja. Naruh tasnya mau di mana gitu ya. Nanti kerjanya mau di mana juga. Terus gue ke pantry langsung buat bikin kopi yang free flow. Jadi ada coffee machine yang free flow, ada susu yang free flow juga. Basically gue setiap pagi ngopi dulu di pantry, terus sarapan kalau ada sarapan, terus mingle around, socializing dulu dengan teman-teman. Sebelum jam 8-an, semua orang udah kumpul, kita biasanya daily stand up internal team. Gunanya untuk ngasih tahu, setiap orang akan ngasih tahu ke timnya sendiri, mereka mau ngapain hari ini dan ya itu doang sih, mau ngapain hari ini. Jadi bentar doang daily stand up ya, cuma 10 menit mungkin. Idealnya 10 menit. Terus masing-masing kerja. Ntar di tengah-tengah suka ada event. Misalnya ada event pelatihan materi apa dari Academy nih. Ada event tentang coding misalnya, tentang Swift UI atau tentang prinsip design atau tentang application testing. Nah itu suka ada materi yang opsional, ada materi yang wajib, tergantung jenis materi ya yang dikasihin sama Academy. Nah biasanya kalau tim gue suka setengahnya ikutan materi, setengahnya lanjut kerja, lanjut coding misalnya. Terus sampai jam setengah 12, terus tim gue kumpul lagi, internal team, daily report. Buat ngasih tahu tadi udah kerja apa aja, terus obstacle-nya, halangannya apa, terus kira-kira besok mau ngapain. Nah gitu aja. Terus beres jam 12-an, kita biasanya makan siang. Either beli di kantin Ciputra di bawah, atau GoFood atau whatever. Terus socializing lagi dan pulang. Nah tapi biasanya gue gak langsung pulang sih. Gue biasanya agak ngaret dulu ya. Gue ngelembur dulu di Academy, ngerjain kerjaan apa dulu, baru gue pulang sore-sore biasanya. Nah itu typical day to day yang gue rasakan sebagai peserta pagi di Apple Academy Surabaya. Terus benefit apa sih yang didapatkan dari Academy? Kenapa sih gue harus ikutan? Nah, selama program, kalian bakal dipinjemin devices yang mendukung kalian buat belajar iOS development. Karena emang bikin native iOS application itu nggak bisa pakai komputer dengan OS selain macOS. Jadi setiap peserta akan dikasih pinjam 1 buah MacBook Pro yang latest biasanya. Kalau gue dapat pinjamannya 1 buah MacBook Pro M1. Kemudian 1 buah iPhone terbaru. Nah, gue masuk 2022, makanya dapatnya iPhone 13 Pro. Enggak. iPhone 13 doang, sorry.
dan 1 buah Apple Watch. Gue dapatnya yang seri 8. Nah, 3 device yang dipinjamkan tadi berguna untuk proses develop iOS application tentunya ya. Nah, selain itu, selain dipinjemin devices, karena program ini menyita setengah hari di hari kerja atau weekday, maka kalian bakal dapat uang saku atau stipend yang nominalnya biasanya ikut ke ketentuan kota. Besarnya tuh setengah WMR. Jadi kalau WMR kota lu misalnya 10 juta, nggak tahu di mana ya, nggak ada sih emang. Berarti lu dapat 5 juta gitu ya. Nah, tergantung WMR tempat kota lu ikutan akademinya. Kalau di Jakarta mungkin berapa ya, gue nggak tahu lah. Ntar lu cek aja. Terus dapat juga fasilitas akademi yang super menyenangkan ya. Jadi tempatnya tuh sangat nyaman menurut gue buat kerja. Lu dapat meja dan kursi standar internasional ya. Dapat kursi Herman Miller yang sangat nyaman. Dapat mejanya standing desk yang kuat, yang kokoh. Dan setiap meja ada monitor 5K yang entah berapa inci tapi gede banget. Alias bisa bantu lo lah buat develop app, buat desain dengan enak, warnanya udah pasti akurat. Terus banyak juga common space buat lo diskusi yang dilengkapi dengan TV gede banget yang bisa connect pakai Apple TV AirPlay ya. Jadi kalau lo mau diskusi, mau whiteboarding akan gampang dan enak banget. Terus kalau lo butuh develop app buat iPad misalnya atau buat AirPods misalnya. Nah, lo bisa pinjam juga device tambahan kayak iPad ataupun AirPods buat ngebantu lo develop aplikasinya. Dan lastly, benefit yang gue dapatkan adalah Apple Academy Career Fair untuk para alumni. Nah, alhamdulillah gue juga dapat kerjaan saat ini dari Career Fair tersebut. Lanjut, beberapa pertanyaan umum atau frequently asked question yang gue dapatkan dari teman-teman. Pertama, apakah harus bisa bahasa Inggris? Di persyaratan sih nggak ada ya tulisan harus bisa bahasa Inggris. Cuman dari mulai pendaftaran, lo bakal diminta buat bikin essay menggunakan bahasa Inggris. Lo bakal dapat banyak materi pemaparan pakai bahasa Inggris. Jadi ya, menurut gue perlu bisa. Cuman kalau lo masih nggak pede dengan speaking, ya gak masalah. Jadi kalau lo belum lancar, ya sambil belajar aja. Toh di akademi ini value-nya adalah continuous learning, terus belajar. Dan di akademi juga ada kegiatan klub-klub minat. Salah satunya adalah English Club yang bisa lo ikutin buat lo ngelatih ya bahasa Inggris, speaking, listening, whatever. Terus apakah harus bisa ngoding? Enggak juga. Yang penting lo punya dasar logika pemrograman. Kayak yang pertama urutan perintah atau sequence. Yang kedua logika bersyarat atau conditional. Dan yang ketiga perulangan atau looping. Ya itu basic banget, lo bisa cari di Google dimanapun. Basic programming logic. Okay, so conclusion menurut gue, ikutan Apple Developer Academy adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Karena selain belajar banyak banget hal, gue dapat banyak teman juga yang asik-asik, yang asli, keren-keren dah. Dan kesempatan buat discuss, buat ngelatih pembuatan ide-ide baru juga nggak terbatas. Ibaratnya kayak lo ikutan, kalau lo pernah nonton drakor startup yang booming tahun 2020 kayaknya, macam kayak gitu. Cuman ya mungkin orang-orangnya tidak se-good looking pemeran-pemeran drakor ya. Terus tempatnya sangat nyaman, cuman tempatnya nggak bersekat-sekat gitu ya. Kalau di drakor startup kan lu ada sekat-sekat per tim. Ini nggak, lu ada open space, cuman ya lu bisa mingle around, lu bisa ngerjain project lu dengan facilitated ya, dengan baik. Overall, it's a worthwhile experience that I'm so glad to have. Dan apakah kalau ikutan Apple Developer Academy akan otomatis kerja di Apple? Ya, jawabannya I wished. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata lo bakal disalurkan juga, bukan disalurkan. Lo bakal dapat kesempatan juga kok buat kerja melalui Apple Career Fair. Jadi good luck buat lo yang mau daftar. Dan I hope this video could help you. Thanks for watching.